Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Dan pada video ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang TO1 UTBK ya, yang dibuat oleh tim dari Excellent HK. Baik, kita lanjut ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai langsung ke nomor 6. Baik, untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 12 ya, di sini ada ilustrasi berupa apa ya, diagram lingkaran ya yang berisi tentang populasi angkatan kerja di dua buah kecamatan ya, yaitu kecamatan A dan B. Oke, kita mulai bacakan saja soalnya di sini. Ya, jadi diagram berikut ini merupakan menampilkan data mengenai populasi angkatan kerja ya di dua kecamatan, yaitu kecamatan A dan B. Pada tahun 2022, berdasarkan status bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi. Oke, jadi di sini ada 3 pembagian kelompok ya teman-teman di dua kecamatan ini. Oke, lanjut. Kemudian diketahui populasi angkatan kerja di kecamatan A adalah 15.000. Oke, berarti di sini kita tandain misalkan di sini adalah 15.000 ya untuk populasi di kecamatan A. Kemudian di kecamatan B itu adalah 10.000 orang. Oke, berarti di sini 10.000 teman-teman ya. Baik, sekarang kita akan melihat ke pertanyaannya. Ya, nomor 6 di sini ada pertanyaannya ya, bawah ya teman-teman ya. Oke. Pertanyaan adalah banyaknya orang yang bekerja ya di kecamatan A, ya kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B. Oke. Di sini ada dua yang dibandingkan teman-teman ya. Pertama adalah banyaknya yang bekerja di kecamatan A. Berarti kalau kita lihat di sini ya, banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A, ya ini yang warna hijau berarti adalah sebanyak 60% teman-teman ya. Berarti langsung aja kita tulis berarti yang bekerja ya. Oke, maaf teman-teman ya. Yang bekerja di kecamatan A itu sebanyak 60%, berarti 60 per 100 teman-teman ya. Persen itu per 100. Dikali, nah populasi di kelompok A itu adalah 15, di kecamatan A itu adalah 15.000 teman-teman ya. Berarti tinggal kita kalikan aja. Sehingga jumlah yang bekerja di A adalah, ini kita coret teman-teman ya, serat, berarti tersisa adalah 9.000 teman-teman ya. 9.000 orang. Nah, kemudian yang dibandingkan di sini adalah populasi angkatan kerja di kecamatan B. Oh, berarti ini semuanya teman-teman ya. Populasi itu kan semua. Semua di kecamatan B adalah 10.000. Berarti ya yang dibandingkan itu adalah populasi B ya. Populasi B ini ada 10.000 orang. Langsung sini ya teman-teman ya. 10.000 orang. Nah, berarti dari data ini ternyata pernyataan yang tadi itu adalah katanya orang yang bekerja di kecamatan A itu kurang dari populasi angkatan kerja di B. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat yang bekerja di A 9.000 orang dan yang populasi di B itu adalah 10.000 orang. Berarti apakah 9.000 lebih kecil dari 10.000? Berarti jawabannya adalah betul teman-teman ya. Set. Oke. Gitu aja ya. Jadi nomor 6 jawabannya benar. Oke, kita langsung aja ke nomor 7 teman-teman ya, biar lebih cepat. Oke, di sini ada pertanyaannya adalah banyaknya orang yang menganggur di kecamatan B. Yang menganggur di kecamatan B. B itu adalah ini ya, yang menganggur itu yang warna pink teman-teman ya. Yang orange, sorry. Warna oranye berarti di sini ada 42% yang menganggur di kecamatan B. Oke, berarti yang menganggur di B, di kecamatan B itu adalah 42%. 42 per 100 ya dikali populasi B. Itu adalah 10.000 orang. Berarti 42.000 dikali 42 per 100 kali 10.000 teman-teman ya.
Berarti, nah ini dicoret juga. Set. Nah, berarti tersisa adalah 42 kali 100, teman-teman ya. 4.200 orang. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah ini katanya lebih banyak dari ya orang yang menganggur. Lebih banyak dari orang yang menganggur di kecamatan A. Oke, di kecamatan A itu adalah yang menganggur ya, yang warna oranye itu adalah 28%, teman-teman ya. Berarti yang menganggur di A, itu adalah 28%, teman-teman ya. 28% kali jumlah populasi 15.000. Oke. Ini kita coret seret berarti berapa, teman-teman ya? 28 kali 15 berarti 4 4.200 orang ya, teman-teman ya. Oke, berarti ini sama nih, teman-teman ya. Nah, berarti karena di sini kalimat pernyataannya adalah lebih ya, berarti kan tidak sesuai, teman-teman ya. Yang benar itu adalah harusnya adalah sama. Berarti jawabannya salah ya, teman-teman. Oke, warnanya set. Oke. Lanjut ya ke nomor 8. Oke, nomor 8. Banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di kecamatan A, tidak aktif secara ekonomi di kecamatan A. Nah, di sini yang tidak aktif itu yang ini, teman-teman ya. Yang warna apa nih? Biru muda kali ya, biru muda. Nah, ini yang di kecamatan A ada 12% ternyata ya. Berarti 12% ya yang tidak aktif di A ya itu adalah 12%. 12 per 100 kali populasi A berarti 15.000, teman-teman ya. Oke, kita coret-coret lagi seperti biasa. Set berarti ini tinggal 12 kali 150. Berapa, teman-teman ya? 1.800 ya, teman-teman. 1.800. Oke, orang. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah di sini 3 kali lipat daripada orang yang tidak aktif di kecamatan B. Yang tidak aktif di kecamatan B di sini yang warna biru muda ya, berarti hanya 4%, teman-teman. Hanya 4% saja, berarti tidak aktif. Tidak aktif di B itu hanya 4% saja, teman-teman ya. 4 per 100 kali populasi B 10.000, teman-teman ya. 10.000. Sehingga ini kalau kita coret-coret set berarti tinggal 400 ya, 400 orang ya. Oke, benar, 400 orang. Nah, selanjutnya di sini kita periksa apakah benar bahwa yang tidak aktif ekonomi di kecamatan A itu 3 kali lipat daripada yang tidak aktif di B. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat di sini, apakah 1.800 itu sama dengan 3 kali lipat ya dari 400 atau 1.200 ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah tidak benar ya, atau salah. Karena 1.800 itu tidak sama dengan 1.200, teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang salah ya, teman-teman ya. Salah. Harusnya tidak sama. Tidak 3 kali lipat gitu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya, teman-teman. Di sini nomor 9 adalah pertanyaan adalah perbandingan angkatan kerja yang bekerja di kecamatan A. Perbandingan angkatan kerja yang bekerja. Oke, berarti ini tadi yang bekerja di angkatan A itu adalah yang warna hijau. Ya, warna hijau adalah 60%. Berarti yang kerja di A ya, itu adalah 60% kali 15.000, teman-teman ya. Alias 9.000 orang. Oh ya, ini tadi udah ketemu ya, teman-teman ya, di soal sebelumnya. Kalau misalkan kotretannya masih ada, kita nggak perlu nulis ulang ya, ngitung ulang ya, seperti ini. Jadi tinggal dilihat aja di kotretan yang sebelumnya, soal sebelumnya. Oke, lanjut. Berarti sekarang kita hitung ini ya. Di sini ada perbandingan A dengan yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan. Oke, berarti di sini yang kerja atau nganggur. Yang kerja di kecamatan A ya itu adalah 60%.
Berarti yang kerja di kecamatan B juga dihitung ya teman-teman ya, digabung ya. Jadi di sini kita hitung nih 60%. Oke, sebentar. 60 per 100 kali untuk yang kecamatan A dulu ya, yang bekerja di A itu 15.000 ya populasinya. Berarti ini dikali 15.000 ditambah yang bekerja di kecamatan B, berarti 54% kali 10.000 teman-teman ya. Berarti ini 54 per 100 kali 10.000 teman-teman ya. Oke, berarti ini kalau kita hitung set berarti 90 teman-teman ya. 9.000. 9.000 ditambah ini berapa ya? 5.400 ya. 5.400. Berarti totalnya adalah 14.400 sebenarnya. 14.400. Oke. Nah, kemudian oh ya ini baru yang bekerja teman-teman ya di kedua kecamatan. Sedangkan di sini ada kata atau yang menganggur. Berarti yang nganggur juga kita harus hitung teman-teman ya. Yang menganggur ini yang warna oranye. Di A ada 28% dari 15.000. Berarti kita hitung 28 per 100 kali 15.000 ditambah, nah yang di B-nya ada yang nganggur ya, berarti 42% dari 10.000 teman-teman ya. 42% dari kali 10.000. Oke, ya. Nah, kita hitung sekarang berarti di sini ada berapa ya? 4.200 ya. 4.200 ditambah, oke, sebelah sini juga sama 4.200 berarti ya, 4.200 berarti total 8.400. Nah, oke. Nah, yang tengah yang tadi yang bekerja dan menganggur ini kita jumlahkan teman-teman ya. Karena kan atau di sini ya, atau itu berarti kan dijumlah ya teman-teman. Jadi 14.400 tambah 8.000 itu 23.000 ya. 22.800. Sorry ya. Berarti ini yang dibandingkan adalah 9.000 berbanding 22.800 teman-teman ya. Jadi yang 9.000 itu adalah yang awal atau yang angkatan kerja yang bekerja di kecamatan A. Adapun yang 22.000 ini adalah jumlah dari yang ini, yang mana adalah yang bekerja atau menganggur di kedua kecamatan. Oke, berarti kita bandingkan nih, ini sederhana kali teman-teman. Di sini coba kita pakai kalkulator dulu ya. Oke, setelah dihitung pakai kalkulator teman-teman ya, kita nggak apa-apa ya pakai kalkulator ini biar cepat teman-teman ya. Ternyata hasilnya itu adalah 15 berbanding 38 teman-teman ya. Setelah disederhanakan, ketemu perbandingan ini. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10 ya. Oke, untuk soal nomor 10 di sini adalah isian singkat teman-teman ya. Di sini tidak ada opsinya. Oke, jadi pertanyaannya adalah dari semua angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan. Oke, berarti sini yang nganggur di kedua kecamatan ya. Yang nganggur itu yang oranye dari kecamatan A itu 28%. Kemudian yang menganggur di kecamatan B 42%. Ini kita hitung masing-masing ya teman-teman ya. Berarti 28% ya. Kali 15.000. Ini keterangannya dulu ya. Yang nganggur. Itu adalah 28 per 100 kali 15.000. 15.000 ditambah, oke. Untuk yang menganggur di kecamatan B di sini 42% ya dari 10.000 teman-teman ya. Berarti 42 per 100 kali 10.000. Oke. Kita hitung di sini adalah 9.000 teman-teman ya. 4.200 tadi ya. 4.200 ditambah,
Oke, yang ini juga sama. Oke, ini 4.200, 4.200. Berarti totalnya ada 8.400, teman-teman ya. Ini adalah jumlah orang yang menganggur di kedua kecamatan ya. Nah, kalimat berikutnya, persentase yang tinggal di kecamatan B. Persentase yang tinggal di B. Oh, berarti sih persentasenya maksudnya adalah persentase yang nganggur, teman-teman ya, kayaknya ya. Kayaknya sih yang nganggur ya, persentase yang nganggur di B. Berarti kan kita hitung nganggur. Aduh, mohon maaf teman-teman, tulisannya agak-agak tulisan dokter ya, berbau-bau dokter nih. Nganggur, oke, gur di B ya. Berarti nganggur di B itu kan tadi 4.200 ya, 4.200 dari total yang nganggur di A dan B itu adalah 8.400, teman-teman ya. Kali 100%. Nah, karena kan kita akan menghitung persentase ya, teman-teman. Jadi caranya adalah jumlah yang nganggur di B dibagi jumlah yang nganggur di kedua kecamatan gitu ya, teman-teman ya. Oke, sehingga ini kalau kita hitung coret-coret aja nih, ya setengahnya ya, teman-teman ya. Ini kan sama nih, berarti setengahnya nih, atau 50%, teman-teman ya. Sehingga ini di sini jawabannya adalah 50. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, untuk soal nomor 11 di sini ada jika seseorang dipilih secara acak dari kedua kecamatan, peluang orang yang terpilih itu bekerja atau menganggur. Oke, ini tambah peluang, teman-teman ya. Peluang itu kalau teman-teman masih ingat rumusnya adalah P. Oke, karena di sini peluangnya itu ada dua kejadian ya, ada bekerja atau menganggur. Berarti kan pakai kata penghubung atau, berarti kan rumusnya itu adalah PA atau B, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah itu berarti PA ya rumusnya kalau peluang gabungan itu adalah PA tambah PB ya, dikurangi peluang A irisan B. Sorry. Oke. Tapi karena di sini tidak ada irisan, teman-teman ya, yang bekerja atau menganggur ini kan terpisah ya kondisinya, berarti ini nggak perlu dikurangi ya, tinggal PA ditambah PB saja. Oke, PA tambah PB. Nah, oke, sedangkan PA dan PB itu sendiri kalau kita jabarkan ya, itu adalah NA dibagi NB ya, ditambah NS ya teman-teman ya, apa? NS ya, berarti ini NB dibagi NS. Nah, sekarang kita akan mencari banyaknya NA dan NS. Oke, NS-nya dulu ya teman-teman ya. NS-nya dulu ini atau ruang sampel. Ruang sampel itu adalah pembaginya teman-teman. Di sini itu adalah dipilih dari dua kecamatan ya. Dipilih dari dua kecamatan. Berarti kan populasinya atau ruang sampelnya adalah jumlah dari populasi kedua kecamatan itu. Berarti di sini NS-nya adalah 15.000 ditambah 10.000 teman-teman ya. 10.000 sama dengan 25.000 ya. 25.000 orang. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari NA-nya teman-teman ya. NA ditambah NB. Oh ya, tadi itu NA. Kalau teman-teman masih ingat, di soal yang sebelumnya ya, yang bekerja atau nganggur itu kita sudah ketemu tadi ya angkanya teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, berapa tadi ya? Kalau nggak salah ya, NA tambah NB itu atau yang nganggur dengan bekerja itu adalah berapa ya? 22.800 kalau nggak salah ya, teman-teman. Kalau misalkan nanti dilihat-lihat lagi aja di soal yang sebelumnya, di pembahasan yang sebelumnya. Nah, berarti kan ini sudah ada semua nih datanya. Tinggal kita masukkan ke rumus PA atau B. Itu adalah ini ya, 22.800 dibagi 25.000 teman-teman ya. Nah, ini Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 12 ya. Ini soal yang terakhir di sesi ini ya, atau di video ini teman-teman ya. Karena di materi tentang atau ilustrasi tentang angkatan kerja itu adalah sampai nomor 12 teman-teman ya. Oke, berarti nomor 12 ini kita akan bacakan soalnya. Oke, jika pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah orang
yang bekerja di kecamatan A sebanyak 10% dari tahun sebelumnya. Oke, berarti kenaikan tahun 2003 dari tahun sebelumnya ya teman-teman ya. Berarti tahun sebelumnya itu adalah tahun 2022. Oke, berarti ini kita harus ubah dulu ya teman-teman. Misalkan ini tahun 2000, misalkan ini tahun 2022 nih, kita harus tentukan dulu nih jumlah atau angka-angka ini tadi ya ada 60%, 28 dan 12. Ini kita harus hitung dulu satu ya. Ada 60%, ada berapa? 28% dan 12% ya untuk yang bekerja, menganggur dan tidak aktif. Nah, angka-angka ini kita hitung dulu ya teman-teman. 60% dari 15.000 itu adalah 9.000 orang ya. Kemudian 28% tadi 4.200 teman-teman ya kalau nggak salah. 4.200. Dan yang bagian ini 12% kali 15.000 berarti 1.800 teman-teman ya. 1.800. Nah, di sini pada tahun 2023 berarti kan ini 2023 nih terjadi kenaikan. Nah, kenaikannya itu adalah 10% dari tahun sebelumnya dengan asumsi populasi angkatan kerja dan orang yang tidak aktif secara ekonomi itu tetap. Oke, berarti ini yang tetapnya itu adalah si apa nih si populasinya ya. Populasi itu kan 15.000 tadi ya, 15.000 populasi ini P 100% itu 15.000. Berarti kan di sini di tahun 2023 ini tetap 15.000 teman-teman ya. Oke, kemudian yang tidak aktif secara ekonomi juga tetap nih 1.800 ini tetap juga ya di dua angka ini tetap. Nah, yang berubah berarti otomatis yang ini teman-teman ya. Nah, yang di sini yang berubah itu kalau dilihat tadi adalah orang yang bekerja itu 10%. Naik 10% ya dari tahun sebelumnya. Berarti 10% itu adalah berapa ya? 9.900 ya nggak sih? 9.900 ya 10% dari 9.000 itu ya nggak sih? Iya dong. Ya 9.900 teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang berarti tinggal yang ini 4.200 nih yang menganggur. Berarti sisanya nih teman-teman 9 ini kan sama ya, berarti ini kurang nambah 900, berarti ini kurang 900 nih. 4.200 kurang 900 berarti 3.300 teman-teman ya. Nah, 3.300. Jadi ini perubahan secara angkanya ya atau jumlah orang yang bekerja menganggur ya. Ini bekerja menganggur tidak aktif secara ekonomi dan ini populasinya perubahannya seperti ini angka-angkanya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Mari dengan asumsi populasi oke, maka persentase pengangguran yang di kecamatan A itu berkurangnya berapa persen? Oke. Berarti yang berkurang di sini adalah yang menganggur ya, teman-teman. Yang menganggur ini nih. Set. Nah, ini pengurangannya ini berapa persen gitu kan. Yang tadinya itu 28%. Nah, berarti untuk mengetahui persentase penurunan dari yang 4.200 ke 3.300, berarti kita harus tahu dulu nih persentase 3.300 ini berapa persen. Nah, ini kita hitung berarti 3.300 per 15.000 itu berapa persen sih gitu kan ya. Nah, kayak gitu ya kira-kira ya. Nah, ini kalau dihitung dibagi 3, 11, 5, berapa nih? 22% ya. 22% ya. Oke, nah berarti 33.000 itu adalah 22%-nya nih dari populasi yang tahun 2023. Sedangkan yang 4.200 itu awalnya itu adalah 22% dari populasi awal. Nah, selanjutnya berarti penurunannya adalah kita tinggal cek nih 28 ke 22 itu berapa persen. Berarti tinggal 28 kurang 22, 6% berarti teman-teman ya. Berarti persentasenya adalah berkurang 6%. Jadi jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Oke, demikian sudah selesai untuk video hari ini. Sampai nomor 12 ya. Kita akan lanjut nomor 13 dan seterusnya di video yang berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan.
Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.